Kang Pipin, ini menyangkut kalau tadi Bang Habib bilang ya kalau misalnya ada pelanggaran, ada kecurangan, laporkan saja begitu kan sudah ada mekanismenya kita negara hukum. Ini sama dengan seperti yang Gus Imin bilang. Kalau wasit bahkan kalau wasitnya curang, ya, viralkan. ngadu ke FIFA katanya begitu kan. Betul, Pertanyaan saya, kalau wasitnya itu Bawaslu gitu ya. Kalau FIFA-nya siapa di sini? Siapa yang curang? Siapa yang harus dilaporkan begitu? Ya, kalau kita lihat ya sejak awal ketika keputusan MK itu ya bahwa memang ada pelanggaran etik di situ, sebetulnya harapan publik kan harapannya ada perubahan terhadap keputusan itu, bukan hanya ketua MK-nya diberhentikan. Ya, sejak itu maka kita melihat sebetulnya potensi kecurangan itu tidak ketika di awal kan. Kalau kita melihat kecurangan itu di mana? Pra kampanye, pencoblosan, pasca kampanye. Itu yang terjadi sebetulnya. Terjadi kerawanan kecurangan di setiap pemilu yang ada di situ sebetulnya. Putusan MK Anda bilang kecurangan. Jadi maksud saya adalah keputusan MK yang 90 itu yang di situ disebutkan bahwa ada pelanggaran kode etik ya. Enggak, dan tadi saya bertanya ya, apakah Anda anggap kecurangan putusan MK? Keputusan MK, bukan keputusan MK. Ada kecurangan. Keputusan MK itu harapan putusan publik. MK kecurangan bukan? Keputusan MK itu ada rasa ketidakadilan bahwa di situ melihat pelanggaran etik terhadap saya pengen keputusan MK. saja. Makanya itu yang saya bilang, membedakan antara sesuatu yang diasosiasikan sebagai pelanggaran dengan kecurangan. Putusan MK kalau Anda baca di poin pertama kesimpulan mengatakan MK tidak berwenang ya memeriksa, bahkan memeriksa saja putusan MK. Itu kesepakatan konstitusional kita. Tapi bahwa putusan MK bersifat final 24C. Kalau demokrasi prosedural itulah yang disampaikan oleh Bang Habibur Rahman. Ini konstitusi. Tapi kalau kita melihat, saya paham betul ini bahwa yang disampaikan oleh Bang Habibur Rahman adalah demokrasi prosedural. Itulah yang terjadi sejak dulu. Kalau kita belajar orde baru, memang itulah yang akan dikejar. Tapi kalau kita melihat demokrasi substansial, yang paling tinggi yang kita harapkan adalah bahwa ketika hukum itu ditegakkan, maka yang diharapkan oleh publik adalah ketika keputusan itu tidak hanya pelanggaran kode etik, tetapi ada perubahan terhadap MK. Saya kira itu poin. Jadi saya kira yang saya paham betul. Saya paham betul. Kita menghormati, tetapi kita mengkritik keputusan itu. Dan saya ingin menjelaskan bahwa setelah terjadi itu, maka kita melihat kekhawatiran. Apakah nanti ketika saya katakan, apakah nanti intimidasi, intervensi terhadap MK juga terjadi misalnya ke penegak hukum yang lain? Saya kira itu. Buktikan di halaman berapa ada intervensi? Saya kira itu. Kalau kita bahas MK dan MK habis durasi kita. Ada intervensi? Enggak. Mbak, tidak akan selesai ini. Dia ngomong barusan ada intervensi. Di halaman berapa? Saksi yang mana? Bukti yang mana? Hakim konstitusi yang mana yang menyebutkan ada konstitusi? Publik juga bisa melihat. Ya publik justru yang melihat nggak ada intervensi. Baca. Cukup. Anda tidak baca putusannya. Pertanyaannya sebetulnya begini, kalau nggak ada intervensi, mengapa ada disebut pelanggaran berat? Nah itu dia pelanggaran. Justru pertanyaannya, kenapa bisa putusan seperti itulah putusan yang zolim, putusan yang tidak adil. Jangan membahas soal putusan MK dan MK ya. Tidak akan selesai ini. Fokus ke pertanyaan saya saja. Kita beralih dulu ya. Makanya dengan mekanisme apa? Ya silakan. Oh banyak. DKPP saja bisa di PT UN kan cukup ya. Jangan sebut itu saya dulu. Saya ke Mbak Dahlia dulu. Karena Anda nggak membuktikannya. Bang Habib, Bang Ray. DKPP saya pindah dulu ya. UN gitu loh. Ya makanya ajukan dong. Pertanyaan saya, siapa sebenarnya? Karena di sini Mbak Dahlia juga sebagai mantan komisioner KPU DKI ya. Putusannya berbeda dengan dengarkan saya saja di sini ya. Siapa sebenarnya yang paling rawan melakukan kecurangan? Betulkah bahwa sebetulnya semua pihak, oknum, aparat itu berpotensi melakukan kecurangan? Bang Habib cukup? Ya, putusannya kok bisa seperti itu kan Anda? Kita hargai dulu. Mbak Dahlia dijawab dulu ya. Kita hargai dulu, silakan Mbak Dahlia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.